Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali Bunda Dani dan aku Bonbon. Iya, kembali menemui teman-teman yang ada di rumah. Iya, ore. Senangnya Masya Allah. Hello kawan, kita jumpa lagi bersama Bunda Dani dan aku Bonbon, yang paling ganteng, asik, yang paling keren. Oh ye, Masya Allah, paling ganteng, Bon. Iya, tuh ada mas-mas kru. Iya, tapi kan di sana dah. Yang di sini aku udah yang paling ganteng. Masya Allah, teman-teman. Siap? Iya, Bonbon selalu gitu ya. Iya dong. Tapi coba lihat teman-teman, masa kalau ganteng itu, kenapa? Mulutnya lebar. Oh, itu estetik. Estetik. Kok itu hidungnya? Kenapa hidungku bulat? Iya, kayak pentol. Pentol bakso. Iya. Bakso bulat seperti hidungku. Masya Allah, seperti hidungnya Bonbon. Masya Allah, apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Senantiasa puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, Tuhan yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Tuhan yang maha tahu tanpa diberitahu. Iya, betul sekali. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, kekasih kita, idola kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Dengan senantiasa membaca sholawat ya teman-teman. Iya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, Alhamdulillah, ketemu lagi di Sabtu sore. Iya, tentunya waktunya untuk mendengarkan kisah. Iya, Masya Allah. Bunda senantiasa bertanya nih teman-teman, sudah mandi? Iya. Siapa yang sore ini sudah mandi? Saya. Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Loh, kok sabun cuci sih, Bon? Lah sabun apa dah? Ya sabun mandi tak? Enggak lah, sabun cuci. Sabun mandi, Bon. Sabun cuci. Kok sabun cuci sih, Bon? Loh iya, aku nih mandi aku pakai sabun cuci. Wah, Bon mandi pakai sabun cuci? Iya. Bukan sabun mandi? Enggak. Kenapa? Aku kan mandinya di mesin cuci. Ngok. Oh iya, kalau Bonbon berarti mandinya pakai sabun cuci. Iya, kalau teman-teman enggak lah. Iya sih, pakai sabun wangi ya teman-teman ya. Iya, Bonbon ini ada-ada saja. Ya enggak sih, nah ya benar sih. Kan Bonbon selalu gitu teman-teman ya. Iya, aku pakainya sabun cuci teman-teman. Iya, mandiku di mesin cuci. Iya, teman-teman jangan sampai lo ya. Kenapa? Ya jangan sampai masuk mesin cuci. Ya jangan sampai teman-teman ya. Iya, aku pasti ngikut aku. Terus, "Mah, aku mau mandi." Terus, "Iya, sana mandi." Kan mamanya bingung nyariin. Kenapa? Loh, anakku kok hilang loh, kenapa? Iya, dicariin di kamar mandi gak ada. Terus ternyata masuk mesin cuci. Enggak lah. Jangan ya teman-teman. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Sore-sore sudah dengar celotehnya Bonbon. Iya, itu yang buat aku kangen sama teman-teman. Kenapa? Soalnya kalau ketemu teman-teman itu aku senang dah. Iya, senang sekali Bunda juga senangnya ketemu dengan teman-teman yang ada di rumah. Iya, Nana hebat. Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman, siap. Adam, Idris, Nuhud, Soleh. Lo kok nyanyi dah? Iya, Bunda cuma mau menyampaikan bahwa alhamdulillah di program yang ada di sini ini, di radio kesayangan kita ini, Suara Gresik FM, di program kita Bunda alhamdulillah sudah bercerita tentang Nabi Adam. Oh sudah ya dong. Iya, yang pertama kali kan, makanya tadi Bunda nyanyi Adam, Idris, Nuh gitu. Terus
Kemarin beberapa kali pertemuan Nabi Idris. Oh iya, sampai 3 pertemuan. Iya, Nabi Idris alhamdulillah sudah selesai. Dan sekarang kita lanjut setelah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Iya, Nabi Nuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa berurutan. Bunda bisa, kita belajar bersama-sama, bukan Bunda ya. Bunda bukannya orang pandai, bukannya orang yang lebih tahu dari teman-teman. Enggak. Kita di sini belajar bersama-sama. Iya, membuka lembaran-lembaran Nabi-Nabiullah bersama-sama. Dan alhamdulillah Allah izinkan, Allah berkahkan waktu kita untuk bisa melihat, membaca, mendengarkan tentang perjalanan Nabi-Nabiullah. Dan sekarang sudah sampai pada Nabi Nuh alaihi salam. Iya, Masya Allah. Nah, kira-kira bagaimana ceritanya ya? Iya, bagaimana ceritanya ya? Kan kalau Nabi Idris, iya Nabi Idris itu kenapa? Kan pandai Anda. Nabi Idris pandai teman-teman, rajin belajar ya. Rajin belajar jadinya pandai. Iya, pintar matematika, ilmu perhitungan, pintar ilmu alam, betul. Pintar ilmu falak, iya ilmu pembintangan. Pintar bahasa, bahasanya sampai berapa kemarin Bon yang Bunda sampaikan? Sampai bisa 72 bahasa. Pandai banget ya. Iya, terus pandai menjahit, desainer. Betul Bon masih ingat. Iya dong. Terus badannya kuat. Apalagi? Terus itu teman-teman, kenapa? Nabi Idris itu iya. Sampai malaikat pun iri sama dia. Iya, Masya Allah, malaikat pun kepo ya terhadap Nabi Idris yang rajin beribadah. Iyo, makanya teman-teman di rumah ya kudu rajin ibadah. Ya, Masya Allah. Harus ya teman-teman, ya sudah. Hebat ya? Iya hebat dong. Nah, Nabi Adam dulu kan, Nabi Adam itu bijaksana. Itu pinter psikologi. Pinter psikologi, ahli jiwa ya kalau Nabi Adam ya teman-teman ya. Bapak yang bijaksana, Masya Allah luar biasa. Kalau Nabi Idris ini bapak yang pandai keilmuan. Iya, bahkan Nabi Idris itu yang menciptakan, iya, itu huruf. Oh iya, betul. Masing-masing punya keistimewaan ya. Nah kalau Nabi Nuh ini gimana? Keistimewaannya apa? Lah malah tanya aku, posisi Bunda itu. Gitu ya. Aku sih harusnya tanya Bunda lah, kalau Nabi Nuh ini pinternya di mananya. Oh gitu. Penasaran dong. Teman-teman yang di rumah penasaran nggak? Pasti penasaran. Kalau begitu tunggu Bunda yang setelah yang satu ini. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, anak solih dan solihah yang ada di rumah. Masya Allah, ini nikmat dari Allah. Berkali-kali Bunda bilang ini nikmat dari Allah ya. Allah beri waktu yang berkah. Dan sekarang Bunda akan berkisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Teman-teman sudah siap? Are you ready? Yes, gitu ya. Baik teman-teman, Nabi Nuh ini adalah keturunan dari Nabi Idris juga. Jadi ketika Nabi Adam, kemudian putranya Nabi Syed itu adalah gurunya Nabi Nuh ya. Dan kemudian berarti kan Nabi Idris ini keturunan Nabi Adam. Begitu pula dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini keturunan dari Nabi Idris. Nabi Nuh ini putra dari Lamik. Lamik ini putra dari Matusyalik. Matusyalik ini nama lainnya adalah Mutawassilak. Nah, Matusyalik atau Mutawassilak inilah putra dari Nabi Idris. Jadi Nabi Idris punya anak Mutawassilak ya, atau Matusalik.
Matusalik punya anak Lamik punya anak Nuh, berarti cicit ya. Anak ini cucu cicit, betul, cicitnya ya, keturunan ketiga dari Nabi Idris. Nah, seperti yang sudah sampaikan dulu bahwa ketika Nabi Idris ini berdakwah kepada keturunan Qabil, tapi keturunan Qabil ini menentang kan, tidak mau taat kan, tidak mau ikut dari seruan Nabi Idris, maka kemudian Allah beri azab dan meninggal. Nabi Idris bersama kaumnya kemudian tinggal di sebuah daerah yang subur, yang makmur. Akhirnya mereka hidup dengan bahagia. Sampai akhirnya sebelum Nabi Nuh lahir ini, di kaumnya Nabi Idris ini ada 5 orang yang alim, yang rajin beribadah sama seperti Nabi Idris. Dan 5 orang ini mewarisi kesolihan Nabi Idris. 5 orang ini adalah Wad, yang pertama Wad, Suwa, Yahud, Ya'ud, dan Nasr. Siapa teman-teman? Kita ulang lagi ya. Yang pertama Wad, yang kedua Suwa, yang ketiga Yahud, yang keempat Ya'ud, dan kelima Nasr. Sekali lagi biar hafal ya. Wad, Suwa, Yahud, Ya'ud, dan Nasr. 5 orang solih ini sangat disayangi oleh masyarakat saat itu, karena mereka benar-benar orang yang baik. Karena kalau orang yang taat pada Allah, orang yang rajin beribadah, insya Allah akhlaknya juga bagus ya teman-teman. Akhlaknya bagus, sehingga 5 orang ini menjadi idola, menjadi panutan dari masyarakat sekitarnya. Nah, ketika 5 orang solih ini meninggal, masyarakat saat itu di situ sedih semuanya. Aku sedih. Kenapa ya? Suwa, Yahud, dan Ya'ud serta Nasr ini sudah meninggal. Aku jadi tidak punya panutan. Aku tidak punya idola. Iya, aku juga sedih. 5 orang soleh ini meninggal. Kita sekarang tidak punya panutan. Iya, bagaimana ini? Sekarang siapa ya yang akan kita contoh? Karena 5 orang itu sudah meninggal. Kenapa ya mereka harus meninggal? Aku sedih. Masyarakatnya sedihnya berlarut-larut teman-teman. Sedih yang sangat sekali. Panjang sedihnya kayak kereta api. Sedih. Panjang ya. Sedihnya pokoknya sangat banyak. Karena itulah Rasulullah pernah melarang kita itu untuk tidak boleh larut dalam kesedihan itu berlebihan. Kenapa? Karena disitulah akhirnya setan ini memanfaatkan. Setan itu masuk. Itu merupakan salah satu jalan masuknya setan. Begitu pula ketika masyarakat yang saat itu sedih ditinggalkan 5 orang yang soli ini, iblis tahu, iblis mau memanfaatkannya karena ini peluang bagi iblis. Maka iblis datanglah ke masyarakat yang saat itu benar-benar sedang bersedih kehilangan 5 orang soli ini. Dia menyamar sebagai seorang laki-laki. Wahai masyarakat, aku tahu kesedihanmu itu kehilangan orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah. Iya, memang kami sedih. Kami kehilangan 5 orang yang kami taati, yang kami jadikan pemimpin. Betul sekali. 5 orang itu benar-benar orang baik yang tidak boleh engkau lupakan. Iya betul. Kami tidak akan bisa melupakan 5 orang solih itu. Kami sedih sekali.
Tapi bagaimana ya supaya kalian itu tetap mengenang orang lima soli ini? Bagaimana kalau seandainya kalian itu membuat patung? Hah? Apa? Kami membuat patung? Memang kenapa? Buat apa patungnya? Teman-teman, iblis mulai masuk, mulai menawarkan sesuatu kepada penduduk, kepada masyarakat saat itu yang sedang bersedih. Iblis ini punya rencana jahat, teman-teman. Maka kemudian iblis menyampaikan rujukannya kepada masyarakat penduduk saat itu. Iya, sebuah patung yang sama persis dengan 5 orang itu. Jadi kalian buatlah itu patung Wat, patung Suwa, patung Yagut, patung Yaud, dan patung Nasr. Kenapa harus patung? Karena dengan adanya patung itu kalian bisa mengenang orang-orang baik itu. Kalian tidak akan melupakan jasa-jasa baiknya. Betul juga. Kau ini memang pandai. Idemu bagus sekali. Hai teman-teman, idenya dia memang bagus. Ayo kalau begitu kita bikin patung orang-orang solih kita, 5 orang itu yang memang menjadikan panutan kita. Ayo, aku juga setuju. Aku juga setuju. Ayo kita bekerja. Akhirnya adik-adik, penduduk saat itu menerima usul dari iblis. Mereka tidak tahu kalau laki-laki ini sebenarnya adalah iblis yang sedang menyamar, yang sedang menjalankan rencana jahatnya untuk mereka. Akhirnya benar, penduduk inilah membuat patung 5 orang solih itu. Alhamdulillah, sekarang kita punya patung yang bisa mengingatkan kita pada jasa-jasanya. Jasa-jasa mereka sangat banyak buat kita. Mereka lah yang mendidik kita, membuat kita taat beribadah. Mereka orang baik, mereka orang taat. Betul kan usulku? Kau bisa mengenangnya. Kau bisa menghormatinya sebagai orang yang solih. Lambat laun adik-adik, generasi ini meninggal. Anak-anak mereka masih mengenang jasa dari 5 orang solih ini dan menghormati patung itu. Tapi iblis tidak serta-merta meninggalkan begitu aja. Iblis masih terus melaksanakan tipu dayanya. Wahai penduduk, engkau ini bagaimana? Apakah engkau ini tidak takut dosa? Patung ini kan patung keramat, patung orang solih. Kenapa engkau tidak memberikan sesajen buat mereka, persembahan buat mereka? Betapa durhakanya kamu ini ya. Kamu tidak merasa ya kalau kamu ini durhaka? Masa kamu tidak membalas kebaikan orang solih 5 ini atas jasa-jasanya kepada orang tuamu dulu yang sudah mengajarkan beribadah? Kau kenapa tidak membuat sembahan, memberikan sesajen? Betapa pelitnya kau ini. Hah? Iya ya, harus begitu ya? Iya, itu kan sebagai ucapan terima kasih bahwa 5 orang ini yang dulu yang menjaga orang tuamu dari kebodohan, dari ibadah mereka supaya rajin. Oh iya betul ya. Teman-teman, ayo kita memberikan persembahan kepada patung-patung keramat ini. Patung-patung ini sudah membawa ilmu, sudah membawa contoh yang baik untuk orang-orang tua kita dulu. Ayo kita buat sesembahan untuk patung ini. Adik-adik, ternyata anak keturunannya orang yang pertama membuat patung itu sudah mulai masuk dalam perangkapnya si iblis ini. Iblis pun tertawa. Akhirnya generasi itu sudah mulai masuk merangkapku. Sebentar lagi lihatlah kau ya, kau akan semakin masuk ke dalam perangkapku. Benar, perangkap yang disiapkan oleh iblis itu adik-adik betul-betul merupakan jebakan bagi orang-orang itu
untuk melupakan Allah, Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Hah, kok bisa? Kenapa, Bun? Iya, karena setelah itu iblis menjalankan rencana selanjutnya. Penduduk, mengapa sesajen itu kau biarkan begitu saja? Kau pikir patung-patung ini bisa menerima sesajenmu itu? Hanya begitu saja. Kau ini kenapa tidak takut berjalan di depan patung begitu saja? Jongkoklah kau itu kalau di depan patung itu, sembahlah dia. Oh ini, apa kau tidak takut dikutuk sama patung ini? Patung ini kan keramat. Hah? Iya, patung ini keramat kan? Iya, betul. Aku selama ini sudah salah ya jalannya. Aku tidak menyembah patung ini, teman-teman. Kita itu sudah salah. Kita sudah berani durhaka kepada patung keramat ini. Ayo teman-teman, kita minta maaf, kita sembah patung ini. Kemudian mereka teman-teman menyembah patung itu. Akhirnya semakinlah tertawa jin itu. Iblis itu jadi menang ya. Iblis. Kau memang pinter. Kau menyamar menjadi laki-laki. Kau begitu sabar. Sampai akhirnya kau buat anak keturunan mereka itu menjadikan patung itu Tuhan. Memang iblis luar biasa. Iblis merasa dirinya luar biasa dan tertawa terbahak-bahak teman-teman. Akhirnya masyarakat saat itu benar-benar sudah melupakan Allah, Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Sudah melupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Idris. Mereka akhirnya menyembah patung. Dan mereka lah umat pertama kali yang durhaka pada Allah, yang menyembah patung. Akhirnya karena memang hanya Islamlah agama yang dibawa oleh Nabi Idris, walaupun namanya waktu itu bukan nama Islam ya teman-teman, tapi ajarannya tetap menyembah Allah yang ahad, kemudian berakhlak baik, kemudian tidak boleh dolim. Ajaran-ajaran agama samawi itu sudah dilupakan oleh penduduk saat itu. Mereka akhirnya tidak punya pegangan. Mereka tidak punya tuntunan. Mereka hidup semau mereka. Yang kaya menindas yang miskin. Yang miskin karena tidak punya uang untuk bertahan hidup, akhirnya merampok, akhirnya merampas, membegal di jalan, kejahatan di mana-mana. Keadilan sudah hilang. Yang kuat memakan yang lemah, yang kuat menindas yang lemah. Yang lemah berbuat kejahatan. Terjadi pertengkaran di mana-mana. Terjadi pencurian di mana-mana. Kacau balau suasana kehidupan masyarakat saat itu. Sampai kemudian dengan rusaknya akhlak saat itu, Allah mengutus Nabi Nuh, seorang laki-laki di antara mereka. Nuh bin Lamik bin Matusyalik bin Idris ini Allah utus sebagai rasulnya, mendakwakan ajaran kepada Bani Rasib. Kepada Bani siapa teman-teman? Bani Rasib. Ya sekali lagi, Bani Rasib. Iya betul. Masyarakat umat saat itu bernama Bani Rasib. Nah saat itulah Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyadarkan mereka, untuk kembali mengikuti ajaran yang sudah diberikan Nabi Idris. Maka mulailah Nabi Nuh mendatangi orang-orang saat itu. Dia menyampaikan ajaran untuk kembali menyembah Allah yang ahad, untuk kembali berakhlak yang baik. Apakah masyarakat saat itu menerima? Tidak teman-teman.
Mereka justru mengolok-olok Nabi Nuh. Hai Nuh, kok ini? Ada-ada saja. Apa yang kau sampaikan itu? Kenapa kau melarang kami untuk menyembah patung-patung itu? Wahai orang-orang yang aku sayangi, engkau telah jauh meninggalkan agama dari agama yang diajarkan Nabi Idris. Engkau sudah menyimpang jauh. Kembalilah kau menyembah Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakanmu. Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Tidak boleh ada sekutu yang disembah selainnya. Nuh, kamu itu ada-ada saja. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Emang kamu mau uang? Apa kamu mau perhiasan? Atau kamu mau kedudukan? Bilang saja Nuh, gak usah yang aneh-aneh. Tidak. Wahai kaumku, sadarlah. Aku mengingatkanmu ini karena aku menyayangimu. Aku ingin kau kembali kepada agama yang telah diajarkan oleh Nabi Idris. Hanya menyembah Allah satu-satunya. Agama yang lurus. Nah, sekali lagi kau bilang seperti itu, kau akan kami hancurkan. Pergi kau dari sini. Kau itu bukan siapa-siapa, Nuh. Kau itu orang biasa. Kami tidak akan pernah mengikuti ajaranmu, Nuh. Pergi kau dari sini. Masya Allah teman-teman. Mereka tidak mau menerima ajakan Nabi Nuh untuk kembali menyembah Allah SWT. Mereka justru mengolok-olok Nabi Nuh. Mereka justru malah memfitnah Nabi Nuh, curiga kepada Nabi Nuh kalau Nabi Nuh ini sebenarnya butuh uang, butuh jabatan, butuh perhiasan dan sebagainya. Tapi hebatnya Nabi Nuh, teman-teman, Nabi Nuh tidak marah. Nabi Nuh tidak putus asa. Nabi Nuh adalah nabi yang sabar, nabi yang telaten. Nabi Nuh nabi yang tidak mudah putus asa. Maka kemudian Nabi Nuh mendatangi yang lainnya, berseru seperti itu kembali. Mereka juga mengejek Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian pergi ke kelompok satunya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman, hanya orang-orang miskin, hanya budak-budak yang mau menerima ajakan Nabi Nuh. Sementara orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan, penguasa, majikan, mereka menolak ajakan Nabi Nuh. Sehingga masyarakat saat itu terpecah menjadi dua golongan. Dan Nabi Nuh tidak pernah putus asa, teman-teman, untuk berdakwah, mengingatkan penduduknya untuk kembali menyembah Allah satu-satunya. Nabi Nuh selalu menjelaskan bagaimana kuasanya Allah menciptakan seluruh alam ini. Nabi Nuh mencoba mengajak mereka untuk berpikir jernih bahwa patung yang disembah itu tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun buat mereka, dan tidak bisa mendatangkan kemudorotan sedikit pun buat mereka, karena patung-patung itu adalah benda mati. Mereka namun tetap kekeh. Kesombongan mereka, keegoisan mereka mengalahkan akal pikirannya untuk berpikir jernih. Wahai Nuh, apakah kau tidak bosan menyampaikan itu kepada kami? Kamu selalu datang pada kami, mengajak kami untuk meninggalkan, tidak menyembah patung-patung ini, untuk menyembah Tuhanmu. Emang siapa kau? Kau ini, apakah kau sudah gila? Lihat, Nuh sudah gila. Iya, Nuh sudah gila. Betul, Nuh sudah gila. Sekarang kau pergi, Nuh.
Kau sudah berbantah-bantahan dengan kami. Wahai umatku, dengarkanlah aku, bahwa selama ini kau sudah salah. Ayolah kembali, tinggalkan patung-patung itu, menyembahlah pada Allah yang Esa. Diam kau. Tidak bosankah kau berbantah-bantahan dengan kami? Kalau itu maumu, baiklah. Kami akan mengikuti maumu. Tapi kami ada satu permintaan. Kami tahu pengikutmu adalah orang-orang yang miskin. Orang-orang yang tidak punya harta, budak-budak. Lantas apakah kau menyuruh kami untuk berkumpul dengan mereka? Hei, tidak mungkin, Nuh. Kalau kamu menginginkan kami menerima ajakanmu, singkirkan dulu orang-orang miskin ini. Kami tidak sudi bersama mereka. Masya Allah teman-teman, mereka benar-benar sombong ya. Mereka melihat seseorang itu dari hartanya, dari uangnya, dari pangkatnya, dari derajatnya. Padahal Allah tidak melihat semua itu. Allah hanya melihat ketakwaan. Permintaan mereka tentu saja ditolak oleh Nabi Nuh alaihissalam. Wahai masyarakatku, tidak mungkin aku menyuruh pengikutku untuk pergi. Karena merekalah yang sudah kembali menyembah Allah taat. Ketahuilah, kedudukan mereka sama di mata Allah. Mereka lebih mulia darimu karena mereka menyembah Allah semata, tapi tidak seperti engkau yang kaya, tapi engkau justru malah menyembah patung-patung ini. Diam kau. Kau selalu mengejek-ejek kami. Kau selalu mengejek-ejek Tuhan-Tuhan kami. Kalau kau tidak mau menerima permintaanku, lupakan saja. Pergi kau dari sini. Masya Allah teman-teman. Mereka luar biasa ya jahatnya ya. Apakah kira-kira Nabi Nuh patah semangat ya? Karena setelah Nabi Nuh ini berdakwah cukup lama. Nabi Nuh ini teman-teman, jaraknya dari wafatnya Nabi Adam itu 116 tahun. Kemudian Nabi Nuh ini berdakwah kepada Bani Rasib ini selama 950 tahun. Insya Allah, bukan waktu yang sebentar, ratusan tahun. Nabi Nuh ini berdakwah ke Bani Rasib antara 900 sampai 950 tahun. Di beberapa riwayat dikatakan 950 tahun. Hampir 1000 tahun teman-teman Nabi Nuh ini berdakwah. Namun pengikut Nabi Nuh itu hanya sekitar 80 orang. Di riwayat lain itu dinyatakan disampaikan pengikut Nabi Nuh itu 92 orang. Dan itu pun dari kalangan orang-orang miskin, dari budak. Kira-kira Nabi Nuh lelah enggak ya? Sudah berdakwah ratusan tahun, tapi pengikutnya masih sedikit. Dan pengikutnya juga dari orang-orang yang tidak punya. Bunda mau tanya Bon-Bon dulu. Teman-teman barangkali Bon-Bon tahu ya. Teman-teman tetap di situ ya. Bunda akan kembali setelah yang satu ini.
sudah sama Bon lagi. Iya, ndak kenapa? Bon, Bunda agak bingung. Kenapa bingung? Tadi Bunda kan bercerita tentang Nabi Nuh ya. Iya. Nabi Nuh itu Bon, nabi yang paling sabar. Oh, sabar ya? Sabar banget. Nabi Nuh itu berdakwah kan Bon. Iya, menyampaikan risalah agama Allah. Supaya menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Betul. Sudah ratusan tahun Bon, Nabi Nuh itu berdakwah. Hah? Kok gitu? Iya, aku kaget. Coba lagi. Hah? Kagetnya gitu ya? Iya, kagetku gitu. Hah? Gitu. Ratusan tahun. Iya Bon. Dalam sebuah riwayat itu Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Apa? Kok gitu sih Bon? Ya kaget. Apa? Gitu ya. 950 tahun. Iya betul. Tapi Bon, iya kenapa? Masyarakat saat itu masih nggak mau menerima ajakan Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Ya Allah, betapa masyarakat itu bodoh, betapa masyarakat itu jahil. Betul Bon. Lama banget ya? Iya, 950 tahun loh teman-teman. Nah, terus Bunda kenapa bingung? Bunda mau tanya nih sama Bon. Iya, mau tanya apa? Aku jawab. Kira-kira Nabi Nuh itu lelah nggak ya Bon? Lelah bakal ya. Kira-kira Nabi Nuh putus asa apa enggak ya Bon? Putus asa dari apa? Ya putus asa, ya nggak usah mendapatkan agama Allah, risalah dari Allah. Ya aku tak mikir. Iya betul. Harus dipikir Mang. Iya aku mikir. Kenapa? Loh ini Bunda nunggu jawabannya. Dibilang yang masih mikir kok. Nah terus Bunda ini nunggu sampai kapan? Ya nunggu sampai pekan depan. Nah lamanya? Ya iya. Masya Allah teman-teman, nunggu pekan depan. Teman-teman yang sabar ya, jangan sampai ketinggalan ya. Iya teman-teman, jangan sampai ketinggalan episode berikutnya ya. Baik kalau begitu, Bunda mau undur diri aja deh kalau begitu. Kan lama banget kalau nunggu Bon berpikir sampai pekan depan. Iya, kita berpisah dulu aja teman-teman. Pekan depan baru tak kasih tahu ya. Teman-teman, Masya Allah, yang baik-baik datangnya dari Allah ya. Masya Allah, yang salah, yang khilaf, yang buruk-buruk murni datangnya dari hawa nafsu Bunda sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya ya teman-teman. Iya, Bunda soalnya sudah tua, mesti banyak salahnya. Mesti begitu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Bunda juga senantiasa mohon ampunan dari Allah atas semua kesalahan, kekhilafan, kekurangan yang Bunda perbuat dari mulai awal kita bertemu sampai akhir kita bertemu. Baik yang Bunda sengaja maupun yang tidak Bunda sengaja, baik yang Bunda tampakkan maupun yang Bunda sembunyikan, dengan senantiasa mohon ampunan dari Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita tutup dah pertemuan kita sehari-hari ini. Kenapa soalnya? Soalnya aku mau mikir dulu dah. Iya, Masya Allah. Bunda kasih kesempatan Bunda Bon berpikir ya untuk cari jawabannya sampai pekan depannya. Masya Allah kita tutup pertemuan kita sehari-hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa teman-teman pekan depan. Iya sampai jumpa, sampai mendengarkan hasil dari perenunganku. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.